Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Senantokal Kausar. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang telah saya kerjakan secara singkat dimulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Pertemuan pertama ini saya mengerjakan draft awal dari capstone project yang akan mungkin saya kerjakan di masa yang akan datang. Tema dari capstone tema dari capstone saya adalah analisis komparatif efektivitas model deep learning melawan ekstensi browser populer untuk mendeteksi situs web phishing secara real time. Serangan phishing Serangan phishing merupakan ancaman cyber yang terus berevolusi dan menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat luas, baik secara individu maupun organisasi. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tapi juga kebocoran data pribadi, reputasi hingga terganggunya keberlangsungan bisnis. Pengguna internet umumnya mengandalkan ekstensi keamanan browser sebagai garis pertahanan pertama. Namun, efektivitasnya dalam melawan ancaman baru atau ancaman zero day seringkali dipertanyakan. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan sebuah model deteksi phishing yang menggunakan deep learning dan secara kuantitatif membandingkan kinerjanya dengan ekstensi browser populer yang ada di pasaran. Sebuah model deep neural network dirancang dan dilatih menggunakan dataset yang terdiri dari fitur-fitur seleksial URL. Kinerja model DNN ini kemudian diuji dan dibandingkan dengan dua ekstensi terkemuka seperti uBlock Origin yang melakukan pendekatan berbasis backlist dan Malwarebytes Browser Guard yang melakukan pendekatan industri heuristik. Pengujian ini akan dilakukan menggunakan dataset berisi URL phishing yang baru dan belum pernah dilihat oleh model maupun ekstensi, sehingga mampu mempresentasikan ancaman zero day. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model DNN buatan berhasil mencapai tingkat deteksi sebesar sampai dengan 95,2% terhadap ancaman baru, mengungguli pendekatan berbasis blacklist murni, namun ekstensi komersial menunjukkan tingkat false positif yang lebih rendah sehingga lebih aman digunakan untuk mencegah kesalahan blokir pada situs yang sah. Di pendahuluan, di tengah meningkatnya ketergantungan pada layanan digital, phishing telah menjadi salah satu vektor serangan cyber yang paling umum dan merusak. Data terbaru menunjukkan lebih dari 80% serangan cyber berhasil diawali dengan upaya phishing, baik melalui email, situs web, palsu yang meniru layanan populer. Serangan ini tidak hanya menargetkan individu, tapi juga institusi besar, menyebabkan kerugian finansial, dan pencurian data dalam skala masif. Sebagai respons, berbagai ekstensi keamanan browser telah dikembangkan untuk melindungi pengguna. Sebagian besar ekstensi ini bekerja dengan mencocokkan URL yang dikunjungi dengan daftar hitam situs berbahaya yang telah diketahui. Namun, menggunakan aturan heuristik sederhana untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan fundamental seperti mereka bersifat pasif, yaitu situs phishing dapat dibuat secara baru dan disebarkan dalam hitungan menit yang seringkali belum sempat masuk dalam blacklist. Hal ini dapat menciptakan celah kerentanan yang signifikan. Di sisi lain, prototipe deep learning menawarkan pendekatan proaktif yang mampu mengenali pola dan karakteristik inheren dari URL berbahaya, bahkan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dengan kemampuan mengeneralisasi dan pemodelan nonlinear, Deep Neural Network atau DNN dapat mempelajari struktur tersembunyi dari data sehingga lebih adaptif terhadap serangan zero day. Oleh karena itu, penelitian ini diajukan untuk menjawab pertanyaan utama, apakah sebuah model deep learning yang dirancang khusus untuk deteksi phishing dapat memberikan perlindungan yang lebih superior dibandingkan dengan ekstensi browser populer yang sudah mapan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti ini akan mengembangkan model DNN yang kemudian dibandingkan kinerjanya dengan dua ekstensi populer menggunakan skenario pengujian terkontrol. Bagian metodologi penelitian yang akan digunakan adalah yang pertama, pengembangan model DNN. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data, lalu ekstraksi fitur, arsitektur model yang dirancang menggunakan Keras atau TensorFlow dengan arsitektur Three Hidden Layer. Lalu ada pelatihan yang datanya dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data validasi. Model dilatih dengan Adam Optimizer dan Binary Cross Entropy Loss selama 30 epoch. Menggunakan teknik early stopping untuk mencegah overfitting. Lalu fase keduanya adalah pemilihan ekstensi pembanding.
Ekstensi pertama yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan adalah uBlock Origin yang mewakili pendekatan blacklist murni yang sangat populer karena sifatnya yang sangat open source. Yang kedua adalah Malwarebytes Browse Guard yang mewakili standar industri dengan kombinasi blacklist dan heuristik, dianggap lebih matang dibandingkan solusi open source murni. Lalu fase ketiganya adalah melakukan pengujian. Yang pertama adalah melakukan uji dataset dengan melakukan uji data yang berisi 1000 URL phishing terbaru diambil dari Pishtank dalam 48 jam terakhir dan 1000 URL sah. Lalu berikutnya adalah lingkungan uji. Pengujian ini dilakukan pada profil Google Chrome bersih di mana hanya satu sistem DNN atau satu ekstensi yang aktif pada satu waktu. Yang ketiga adalah metrik evaluasi, yaitu melakukan evaluasi kinerja menggunakan akurasi, recall atau tingkat deteksi, dan false positive rate sebagai metrik utamanya. Yang keempat adalah bagian berikutnya adalah melakukan diskusi dan juga hasil dari mod uji yang telah dilakukan nanti. Harapan dari peneliti adalah model DNN ini akan memiliki akurasi setidaknya 96,1% dengan recall 95 dan false positive 3%. Dibandingkan dengan dua ekstensi yang telah digunakan tadi. Kesimpulan yang dapat ditunjukkan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa deep learning diharapkan mampu mengungguli pendekatan tradisional berbasis blacklist dalam mendeteksi serangan phishing terbaru. Namun solusi komersial masih unggul dalam menjaga keseimbangan antara deteksi ancaman dan minimnya kesalahan deteksi. Kontribusi utama studi ini adalah menyediakan analisis kuantitatif komparatif yang jelas antara tiga filosofi deteksi phishing. Kesimpulannya, tidak ada satupun solusi tunggal yang sempurna. Masa depan deteksi phishing real-time kemungkinan besar terletak pada sistem hibrida yang menggabungkan blacklist, heuristik, dan deep learning untuk mencapai perlindungan yang optimal. Berikutnya adalah tugas minggu kedua saya yang berjudul analisis mendalam mengenai forward propagation dalam jaringan saraf tiruan. Forward propagation merupakan proses fundamental dalam operasional jaringan saraf tiruan JST di mana data masukkan diproses secara sekuensial melalui lapisan-lapisan jaringan untuk menghasilkan keluaran. Proses ini adalah inti dari fase inferensi atau prediksi dan merupakan langkah pertama dalam siklus pelatihan sebelum backpropagation. Makalah ini akan menguraikan secara komprehensif mekanisme, model matematika, dan implementasi dari forward propagation. Yang pertama adalah latar belakangnya. Jaringan saraf tiruan JST adalah paradigma komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak biologis. JST terdiri dari unit-unit pemrosesan sederhana yang saling terhubung, yang disebut dengan neuron atau nodus, yang diorganisir dalam lapisan-lapisan. Kemampuan JST untuk mempelajari pola kompleks dari data telah menjadikannya fondasi dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan, termasuk pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan juga sistem rekomendasi. Peran krusial dari JST dalam arsitektur JST, informasi mengalir dalam dua fase, yaitu pelatihan training dan juga inferensi-inference. Forward propagation adalah mekanisme yang mendasari kedua fase tersebut. Jadi, selama inferensi, ini adalah satu-satunya proses yang berjalan. Data baru dimasukkan dan jaringan menghasilkan prediksi. Selama pelatihan, forward propagation dijalankan terlebih dahulu untuk menghasilkan keluaran prediksi. Keluaran ini kemudian dibandingkan dengan nilai target yang sebenarnya untuk menghitung kesalahan, yang selanjutnya digunakan oleh algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot jaringan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang forward propagation adalah persyarat untuk memahami cara kerja JST secara keseluruhan. Tujuan dan ruang lingkup masalah yang diharapkan adalah makalah ini memiliki tujuan seperti berikut: uraian konseptual arsitektur JST, formulasi matematis dari forward propagation, visualisasi aliran data, dan juga contoh-contoh aplikatif yang relevan dan mungkin mudah dipahami. Notasi dasarnya sebelum masuk ke model. Notasi-notasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut. L kapital menunjukkan total lapisan dalam jaringan. L italic itu adalah indeks untuk jaringannya, di mana L ini menunjukkan
jaringan keberapa sampai dengan jumlah totalnya. X adalah vektor masukan atau input ke jaringan. A pangkat L itu adalah vektor aktivasi keluaran dari lapisan L. W pangkat L itu adalah matriks bobot yang berhubungan dengan lapisan L. B pangkat L adalah vektor bias untuk neuron lapisan KL-nya. Z pangkat L itu adalah vektor input terbobot ke lapisan L-nya sebelum fungsi aktivasi. G adalah fungsi aktivasinya, sementara Y adalah keluaran prediksi dari jaringan dengan value yang sama seperti A. Lalu proses langkah demi langkah. Forward propagation adalah proses iteratif dari satu lapisan ke lapisan berikutnya untuk setiap lapisan. Seperti L dimulai dari 1, yaitu L sama dengan 1 hingga L. Dua perhitungan utama dilakukan, yaitu langkah pertama adalah menghitung input terbobotnya, yang berarti input terbobot untuk setiap neuron di lapisan 1 adalah jumlah terbobot dari aktivasi lapisan sebelumnya, yaitu A pangkat L min 1 yang ditambahkan dengan bias. Secara matematis ini diformulasikan sebagai berikut. Z pangkat L sama dengan W pangkat L dikali A pangkat L min 1 ditambah B pangkat L. Dalam persamaan ini, A pangkat L min 1 adalah output dari lapisan sebelumnya, sementara matriks W pangkat L berisi semua bobot yang menghubungkan setiap neuron di lapisan L min 1 ke setiap neuron di lapisan L. Perkalian matriks W pangkat L A dikali A pangkat L min 1 secara efisien menghitung jumlah terbobot untuk semua neuron di lapisan L secara bertahap. Vektor B pangkat L kemudian menambahkan bias unik ke setiap neuron di lapisan tersebut. Langkah keduanya adalah melakukan fungsi aktivasi. Setelah mendapatkan nilai dari Z pangkat L, nilai ini dilewatkan melalui fungsi aktivasi nonlinear, yaitu G dikali Z untuk menghasilkan aktivasi keluaran dari lapisan L. Dengan rumus seperti berikut, A pangkat L sama dengan G dikali Z pangkat L. Penjelasan dari fungsi berikut adalah memperkenalkan non-linearitas ke dalam model yang memungkinkan jaringan untuk mempelajari pola yang jauh lebih kompleks daripada model linear. Beberapa fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah sigmoid, yaitu G nilai Z dari G adalah 1 per 1 ditambah E pangkat min Z yang menghasilkan keluaran antara 0 dan 1. Relu rectified linear unit, itu nilai Z-nya sama dengan max 0, Z yang sangat populer karena efisiensi komputasinya. Yang ketiga adalah tan hyperbolic tangent, di mana value Z-nya itu adalah E pangkat Z dikurang E minus Z dibagi E pangkat Z ditambah E pangkat min Z yang menghasilkan keluaran antara min 1 dan 1. Softmax digunakan khusus di lapisan keluaran untuk masalah klasifikasi multikelas. Fungsi ini mengubah skor menjadi distribusi probabilitas. Proses ini diulang setiap lapisannya dimulai dari lapisan tersembunyi pertama hingga lapisan keluaran. Output dari lapisan terakhir adalah prediksi akhir dari jaringan yang bervalue Y. Di sinilah mungkin contoh-contoh aplikatif yang mungkin digunakannya, yaitu prediksi harga atau prediksi harga rumah. Ada klasifikasi gambar kucing dan anjing, pengenalan tulisan tangan, analisis sentimen teks, sistem rekomendasi film, peringkat kredit menggunakan binary classification, diagnosis medis sederhana, pengenalan warna dasar, kontrol kualitas manufaktur, dan deteksi anomali jaringan. Kesimpulan dan implikasi yang ada dari modul ini adalah forward propagation adalah mekanisme elegan namun kuat yang memungkinkan aliran informasi dan pembuatan prediksi dalam jaringan saraf tiruan. Proses ini yang didasarkan pada
operasi linear, perkalian matriks, dan penjumlahan bias yang diikuti oleh transformasi non-linear fungsi aktivasi, memungkinkan JST untuk memodelkan hubungan data yang sangat kompleks. Pemahaman yang solid terhadap model matematika dan alur prosesnya tidak hanya penting untuk mengimplementasikan JST, tetapi juga untuk mendiagnosis masalah selama pelatihan, misalnya vanishing atau exploding gradient, dan untuk merancang sistem arsitektur jaringan yang lebih efektif. Setiap contoh yang ada di makalah ini, dari klasifikasi sederhana hingga sistem otonom, pada intinya dijalankan oleh algoritma forward propagation yang sama. Ini menunjukkan universalitas dan kekuatan fundamental dari konsep ini dalam bidang kecerdasan buatan modern. Tugas minggu ketiga saya adalah fungsi aktivasi pada neural network. Fungsi aktivasi merupakan komponen fundamental dalam arsitektur neural network yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. Tanpa fungsi aktivasi, sebuah neural network, terlepas dari kedalamannya, hanya akan mampu memodelkan transformasi linear yang secara signifikan membatasi kemampuannya untuk mempelajari pola-pola kompleks yang terdapat dalam data. Artikel ini diharapkan menyajikan tinjauan mendalam mengenai berbagai fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam deep learning, mulai dari fungsi klasik seperti sigmoid dan tan, hingga fungsi yang lebih modern seperti ReLU atau Rectified Linear Unit, beserta variasinya seperti Leaky ReLU dan Parametric ReLU ataupun ELU, serta softmax. Sehingga setiap fungsi aktivasi akan dianalisis secara matematis, termasuk turunan rumusnya, yang krusial untuk proses backpropagation. Kelebihan dan kekurangan masing-masing fungsi akan dibahas dalam konteks permasalahan seperti vanishing gradient dan dying ReLU. Sementara itu, akan dipaparkan implementasi fungsi aktivasi dalam berbagai aplikasi di dunia nyata secara sederhana yang diilustrasikan melalui 10 contoh. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi para pembelajar dan praktisi deep learning mengenai peran vital dan strategi pemilihan fungsi aktivasi dalam membangun neural network yang efektif. Capaian yang diharapkan itu dalam capaian pembelajaran lulus dan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari dari materi ini adalah yang pertama, capaian pembelajaran lulusan yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang deep learning. Capaian yang kedua, menguasai konsep teoritis deep learning secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural terkait. Capaian ketiga, mampu merancang dan mengembangkan model deep learning untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai domain dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan industri. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, peran, dan pentingnya fungsi aktivitas dalam arsitektur neural network. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis fungsi aktivasi seperti sigmoid, tan, ReLU, dan variannya serta softmax. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis formulasi matematis dari setiap fungsi aktivasi dan turunannya, serta memahami implikasinya pada proses backpropagation dan optimisasi model. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap fungsi aktivasi dalam konteks permasalahan umum seperti vanishing gradient dan juga dying ReLU. CPMK kelimanya, mahasiswa mampu menerapkan fungsi aktivasi yang tepat pada hidden layer dan output layer dalam berbagai skenario kasus, termasuk klasifikasi biner, multiclass, dan juga regresi. Pendahuluannya, neural network atau jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia telah menjadi pilar utama dalam revolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan deep learning. Jaringan ini terdiri dari lapisan-lapisan atau layer neuron yang saling terhubung, di mana setiap koneksi tersebut memiliki bobot atau weight yang dapat disesuaikan selama proses pelatihan. Tujuan dari neural network adalah untuk mempelajari pola-pola kompleks dari data, baik itu tugas klasifikasi, regresi, maupun generasi.
Setiap neuron dalam jaringan menerima input dari neuron lapisan sebelumnya. Input-input ini kemudian dikalikan dengan bobot koneksi masing-masing dan dijumlahkan bersama dengan sebuah bias. Hasil dari penjumlahan ini dikenal sebagai weight sum, kemudian dilewatkan ke komponen krusial yang disebut dengan fungsi aktivasi. Komponen ini yang akan menentukan output dari neuron tersebut yang kemudian akan menjadi input bagi neuron-neuron di lapisan berikutnya. Tanpa adanya fungsi aktivasi yang bersifat nonlinear, neural network tidak peduli seberapa banyak lapisan dimilikinya, pada dasarnya hanya akan menjadi sebuah model regresi linear yang ditumpuk. Setiap lapisan hanya akan melakukan transformasi linear terhadap output dari lapisan sebelumnya. Kombinasi dari beberapa transformasi linear pada akhirnya juga akan menghasilkan transformasi linear, sehingga kemampuan model untuk memetakan hubungan yang kompleks antara input dan output menjadi sangat terbatas. Dunia nyata penuh dengan data yang memiliki hubungan non-linear. Sebagai contoh, hubungan antara harga rumah yang luas, harga rumah dengan luas tanah dan jumlah kamar tidak selalu bersifat linear. Demikian pula dengan pengenalan gambar, hubungan antara piksel-piksel individu dengan objek yang direpresentasikannya seperti kucing dan anjing sangatlah kompleks dan juga non-linear. Oleh karena itu, kemampuan untuk memodelkan non-linearitas ini adalah kunci keberhasilan model deep learning. Fungsi aktivasi memungkinkan jaringan untuk mempelajari dan merepresentasikan pola-pola yang rumit ini. Dengan menerapkan fungsi nonlinear pada output setiap neuron, jaringan dapat membengkokkan atau melipat ruang fitur sehingga mampu menciptakan batas keputusan decision boundary yang jauh lebih kompleks daripada sekedar garis lurus atau bidang datar. Seiring dengan perkembangan bidang deep learning, berbagai jenis aktivasi telah diusulkan dan diuji coba, masing-masing dengan karakteristik, kekurangan, dan juga kelebihannya. Pemilihan fungsi aktivasi yang tepat dapat berdampak signifikan pada kecepatan konvergensi, stabilitas pelatihan, dan performa akhir dari model neural network itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai fungsi aktivasi menjadi esensial bagi siapapun yang ingin merancang, membangun, dan mengoptimalkan model deep learning yang efektif. Penjelasan berikut akan mengupas tuntas teori, formulasi matematis, implementasi, serta studi kasus singkat yang akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi aktivasi yang paling fundamental dan berpengaruh pada dunia deep learning. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematis yang diterapkan pada setiap neuron dan neural network. Fungsi ini mengambil hasil penjumlahan terbobot dari input sebuah bias sebagai argumennya dan menghasilkan output neuron tersebut. Misalnya, nilai neuron pertama sampai dengan neuron berikutnya adalah input neuron. W adalah bobot yang disesuaikan. Jika B adalah bias, maka weighted sum dihitung sebagai berikut. Di mana output dari neuron A kemudian dihitung dengan menerapkan fungsi pada seperti berikut. Berikut adalah beberapa fungsi yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah fungsi sigmoid atau logistik yang menggunakan fungsi sigmoid adalah salah satu fungsi aktivasi non-linear paling awal digunakan. Fungsi ini memetakan nilai input apapun ke dalam rentan antara 0 dan 1. Rumusnya sebagai berikut, serta turunannya juga sebagai berikut. Turunan ini penting untuk backpropagation karena digunakan untuk menghitung gradien dan memperbarui bobot. Kelebihannya, outputnya berada dalam rentang 0 dan 1, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. Ini membuatnya cocok untuk output layer pada tugas klasifikasi biner. Fungsinya mulus atau smooth memiliki turunan yang jelas di setiap titiknya. Kekurangan pertama adalah masalah vanishing gradient. Ketika input Z sangat besar, positif maupun negatifnya, turunan fungsi sigmoid mendekati 0. Dalam jaringan yang dalam atau deep network, gradient ini akan dikalikan berulang setiap kalinya ke setiap lapisan selama backpropagation. Jika banyak neuron berada pada kondisi jenuh ini, gradient akan menjadi sangat kecil atau menghilang, sehingga bobot di lapisan-lapisan awal hampir tidak diperbarui. Ini membuat proses pelatihan menjadi sangat lambat atau bahkan terhenti.
Yang kedua adalah output tidak berpusat di nol atau non-zero centered. Output dari sigmoid selalu positif. Hal ini dapat menyebabkan pembaruan bobot pada lapisan berikutnya bergerak ke arah yang sama, yaitu semua positif dan semua negatif yang dapat memperlambat konvergensi. Lalu berikutnya adalah fungsi hyperbolic tangent atau tan. Fungsi tan ini mirip seperti sigmoid, tapi memetakan nilai input ke dalam rentan antara min 1 dan 1. Rumusnya seperti ini, dan turunannya seperti ini. Kelebihan dari tan ini, outputnya berpusat di 0 atau 0 center, dengan rentannya adalah min 1 sampai dengan 1, membuat rata-rata dari lapisan mendekati 0. Ini membantu mempercepat konvergensi dibandingkan dengan sigmoid. Kekurangan dari tan ini adalah mirip seperti sigmoid, yaitu vanishing gradient. Tan juga jenuh pada nilai input yang sangat besar, baik dalam nilai positif maupun negatif, sehingga juga rentan terhadap masalah vanishing gradient meskipun tidak separah sigmoid. Berikutnya adalah fungsi rectified linear unit atau ReLU. ReLU adalah fungsi aktivasi yang populer dan banyak digunakan di hidden layer pada deep neural network saat ini. Rumusnya adalah seperti ini. Turunannya seperti ini. Kelebihan ReLU dibandingkan yang lain adalah efisiensi komputasi yang berarti sangat sederhana dan cepat untuk dihitung, hanya operasi perbandingan dan penugasan. Yang kedua adalah mengatasi vanishing gradient. Untuk input positif, turunannya adalah 1. Ini berarti gradient dapat mengalir dengan baik melalui jaringan selama inputnya positif, memungkinkan pelatihan yang lebih cepat dan efektif untuk jaringan yang dalam. Yang ketiga adalah mendorong sparsity. Karena neuron dengan input negatif akan menghasilkan output 0, tidak semua neuron akan aktif secara bersamaan. Ini menciptakan representasi yang sparse dan lebih efisien. Kekurangan dari ReLU sendiri adalah dying ReLU, yang mana jika sebuah neuron ReLU menerima input yang selalu negatif, maka outputnya akan selalu 0. Akibatnya gradien yang mengalir melalui neuron tersebut akan selalu 0 juga. Neuron ini pada dasarnya mati dan tidak akan pernah aktif lagi selama pelatihan, sehingga tidak berkontribusi pada pembelajaran. Ini bisa terjadi jika learning rate diatur terlalu tinggi. Yang kekurangan keduanya adalah outputnya itu tidak berpusat pada 0. Sementara varian dari ReLU sendiri adalah untuk mengatasi dying ReLU adalah leaky ReLU dengan rumus seperti ini, menggunakan konsep memberikan gradien kecil, misalnya 0,01 untuk input negatif. Hal ini memastikan bahwa neuron tidak pernah benar-benar mati. Lalu parametric ReLU dengan rumus berikut, dengan menggunakan konsep mirip seperti leaky. Perbedaannya adalah alpha bukan konstanta, melainkan parameter yang dipelajari oleh jaringan selama pelatihan. Lalu yang berikutnya adalah exponential linear unit atau ELU dengan rumus berikut, yang menggunakan konsep fungsi eksponensial untuk input negatif. Ini dapat menghasilkan output yang lebih mendekati 0 rata yang mempercepat pembelajaran, namun komputasinya lebih mahal dibandingkan pada ReLU. Berikutnya adalah fungsi softmax. Fungsi softmax adalah generalisasi dari fungsi sigmoid yang digunakan secara eksklusif pada output layer untuk tugas klasifikasi multiclass, menggunakan rumus berikut. Misalkan jika Z adalah output pentahnya, maka K adalah di neuron. Misalkan jika Z adalah output mentah dari K di output layer, fungsi softmax akan mengubah logits ini menjadi distribusi probabilitas. Konsep dari softmax ini adalah vektor probabilitas di mana setiap elemen berada di antara 0 dan 1, dan juga dari semua elemen adalah 1. Elemen dengan nilai probabilitas tertinggi menunjukkan kelas yang paling mungkin menjadi prediksi model. Implementasinya dalam kehidupan nyata, pemilihan fungsi aktivasi sangat bergantung pada arsitektur dan tugas yang ingin diselesaikan. Pada hidden layer, aturan umum mulailah dengan ReLU, karena ini adalah paling default, yang paling umum, dan biasanya memberikan hasil yang terbaik. Jika mengalami dying ReLU, cobalah leaky ataupun pre-ReLU. Ini sering kali menjadi solusi yang efektif untuk masalah neuron yang tidak aktif. Dalam jaringan yang sangat dalam atau kompleks, ReLU bisa menjadi alternatif yang baik meskipun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Sementara TAN
masih sering digunakan dalam arsitektur jaringan tertentu seperti recurrent neural network dan long short term memory karena sifatnya terpusat di nol. Pada output layer, klasifikasi biner bisa menggunakan sigmoid dengan satu neuron output. Outputnya akan merepresentasikan probabilitas kelas positif. Untuk klasifikasi multiclass bisa menggunakan softmax dengan jumlah neuron output yang sama dengan jumlah kelasnya. Sementara untuk klasifikasi multi label bisa satu input bisa memiliki beberapa label bisa menggunakan sigmoid dengan jumlah neuron output yang sama dengan jumlah kelasnya. Setiap neuron akan mengeluarkan probabilitas independen untuk setiap labelnya. Lalu untuk regresi memprediksi nilai kontinu bisa menggunakan fungsi aktivasi linear atau tanpa fungsi aktivasi pada neuron output. Ini adalah beberapa contoh penerapannya secara sederhana. Maksudnya penerapan pada dunia nyata yang pertama adalah klasifikasi biner kanker payudara. Yang kedua adalah fungsi TAN yang menggunakan analisis sentimen ulasan film. Lalu ada relu dan varialnya yang digunakan pada deteksi tepi pada pengenalan wajah. Softmax yang digunakan pada identifikasi objek multiclass. Contoh sederhananya mungkin adalah klasifikasi gambar dengan kucing menggunakan klasifikasi biner, pengenalan tulisan tangan dengan dataset MNIST, klasifikasi multiclass, analisis sentimen teks, prediksi harga rumah, segmentasi gambar medis, sistem rekomendasi film, deteksi penipuan transaksi kartu kredit, penerjemahan mesin, generasi musik dengan generative adversarial network, dan identifikasi objek dalam video secara real time. Lalu tugas keempat yang saya kerjakan adalah klasifikasi multiclass. Klasifikasi multiclass merupakan salah satu pilar utama dalam tugas supervised machine learning yang bertujuan untuk mengkategorikan suatu input ke dalam salah satu dari 3 atau lebih kelas diskrit yang telah didefinisikan sebelumnya. Tugas ini secara fundamental berbeda dari klasifikasi biner yang hanya berurusan dengan 2 kelas, sehingga menghadirkan tantangan dan memerlukan teknik yang lebih kompleks. Modul ini diharapkan menjanjikan eksplorasi mendalam tentang klasifikasi multiclass dalam konteks deep learning. Pembahasan dimulai dengan pengantar konseptual diikuti oleh penjabaran capaian pembelajaran lulus atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK untuk memberikan kerangka akademis. Selanjutnya, modul ini menguraikan definisi formal, landasan matematika yang esensial seperti fungsi aktivasi softmax, dan fungsi kerugian kategorial cross entropy, serta panduan implementasi teknis menggunakan kerangka kerja deep learning modern untuk memberikan perspektif praktis. Disajikan 10 studi kasus sederhana dari berbagai industri. Perbedaan krusial antara arsitektur CNN, 2D CNN, serta 3D CNN juga akan dibahas di modul ini. Modul ini akan diakhiri dengan serangkaian latihan soal untuk mengasah pemahaman dan daftar referensi. Pengantarnya adalah membuka gerbang klasifikasi cerdas. Selamat datang di era kecerdasan buatan, di mana mesin tidak hanya melakukan perhitungan, tapi juga belajar dan membuat keputusan. Salah satu kemampuan paling transformatif yang didorong oleh deep learning adalah kemampuan untuk mengklasifikasikan data. Bayangkan sebuah sistem mampu secara otomatis mendiagnosis berbagai jenis penyakit kulit dari sebuah gambar, mengurutkan ribuan email masuk dalam kategori penting, promosi, forum, ataupun spam, mengidentifikasi spesies burung yang berbeda dari rekaman suaranya. Semua skenario ini adalah contoh nyata dari klasifikasi multiclass. Sebuah tugas di mana model harus memilih satu jawaban yang benar dari banyak kemungkinan. Ini adalah langkah maju yang signifikan dari klasifikasi biner. Misalnya, ya tidak anjing kucing yang mencerminkan kompleksitas pengambilan keputusan di dunia nyata. Modul ini akan memandu untuk menguasai domain yang menarik. Kita akan membedah anatomi model deep learning untuk klasifikasi multiclass mulai dari neural individual hingga arsitektur jaringan yang kompleks. Di sini kita akan memahami bahasa matematika yang digunakan untuk mesin belajar dan yang terpenting
menerjemahkan teori ini menjadi kode yang berfungsi. Di akhir modul ini, kita tidak hanya akan tahu apa itu klasifikasi multikelas, tapi juga mengapa dan bagaimana caranya bekerja. Capaian pembelajaran lulus yang diharapkan adalah yang pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains komputasi, dan rekayasa perangkat lunak untuk merancang, menganalisis, dan memvalidasi sistem cerdas yang kompleks dan berskala besar. Capaian yang kedua, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan rekayasa yang ambigu dalam bidang kecerdasan buatan menggunakan pendekatan analisis berbasis data dan berbasis bukti. Mampu merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengoptimalkan solusi berbasis deep learning untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional dengan mempertimbangkan batasan etis, sosial, dan juga komputasional. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pertama, mampu menjelaskan secara lisan dan tulisan mengenai konsep dasar, terminologi, asumsi, serta perbedaan fundamental antara klasifikasi biner, multiclass, dan juga multilabel. Kedua, mampu menganalisis, menurunkan, dan menjelaskan model matematika di balik klasifikasi multikelas, khususnya peran integral fungsi aktivasi softmax sebagai generator probabilitas dan fungsi kerugian kategorial cross entropy sebagai pengukur kesalahan. CPMK ketiga mampu merancang dan mengimplementasikan arsitektur jaringan saraf tiruan termasuk multilayer perceptron dan juga convolutional neural network untuk menyelesaikan masalah klasifikasi multikelas menggunakan kerangka kerja deep learning seperti TensorFlow atau Keras dan juga PyTorch. CPMK keempat mampu menerapkan teknik klasifikasi multikelas pada berbagai studi kasus di domain yang berbeda serta menginterpretasikan hasilnya dalam konteks domain tersebut. CPMK kelima mampu memilih, mengimplementasikan, dan mengintegrasikan metrik evaluasi yang sesuai untuk kinerja model klasifikasi multikelas, seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga confusion metric. Lalu ada definisi dan konsep inti. Apa itu klasifikasi multikelas? Secara formal, klasifikasi multikelas yang juga dikenal sebagai multinominal adalah sebuah tugas dalam supervised learning di mana tujuannya untuk menetapkan sebuah label kelas tunggal ke sebuah sampel input dari sebuah himpunan yang terdiri dari 3 atau lebih kelas yang saling eksklusif. Kata kunci di sini adalah saling eksklusif, yang berarti setiap sampel hanya bisa menjadi anggota tepat di satu kelas, tidak bisa tumpang tindih. Spektrum tugas klasifikasi untuk memahami klasifikasi multikelas dengan baik. Mari kita bandingkan dengan dua saudaranya, yaitu klasifikasi biner. Jumlah kelasnya tepat 2, contohnya adalah deteksi email spam atau bukan spam, diagnosis medis, sakit atau bukan sakit, dengan analogi menjawab pertanyaan iya atau tidak. Lalu ada klasifikasi multikelas tersendiri, yaitu jumlah kelasnya 3 atau lebih. Contohnya adalah pengenalan digit tulisan tangan mulai dari 0 hingga 9, klasifikasi jenis berita, olahraga, teknologi, dan politik yang menggunakan analogi menjawab pertanyaan pilihan ganda di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu ada klasifikasi multilabel, jumlah kelasnya 3 atau lebih, sifatnya kelas-kelasnya tidak saling eksklusif, satu sampel bisa memiliki banyak label, contohnya seperti memberi tag pada sebuah film yang bisa berisi aksi, petualangan, atau fiksi ilmiah, mendiagnosis penyakit di mana pasien bisa memiliki beberapa kondisi sekaligus, yang menggunakan analogi pertanyaan. Pilih semua yang sesuai. Modul ini berfokus secara eksklusif pada klasifikasi multikelas. Landasan matematika model, di balik kemampuan jaringan saraf untuk memilih satu kelas dari banyak pilihan, terdapat dua pilar matematika yang elegan, yaitu fungsi aktivasi softmax dan kerugian kategorial cross entropy. Yang pertama adalah softmax, yaitu mengubah skor menjadi probabilitas.
Lapisan-lapisan tersembunyi dalam jaringan saraf akan menghasilkan sekumpulan skor mentah disebut dengan logits untuk setiap kelas. Skor ini bernilai positif, negatif, dan tidak memiliki rentang yang jelas. Tugas kita di sini adalah mengubah skor-skor ini menjadi sesuatu yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. Disinilah fungsi softmax-nya berperan. Misal untuk sebuah input, jaringan kita menghasilkan vektor logits seperti berikut. Untuk ke kelasnya, fungsi softmax menghitung probabilitas pi untuk kelas KI dengan rumus seperti berikut. Langkah-langkahnya adalah eksponensiasi, yaitu mengambil bilangan natural E sekitar 2,718 dan pangkatkan setiap skor logit. Langkah ini membuat semua nilai menjadi positif dan memperkuat skor yang lebih tinggi. Yang kedua adalah normalisasi atau penjumlahannya. Menjumlahkan semua nilai-nilai eksponensiasi ke dari semua kelas dengan rumus seperti berikut dan melakukan pembagian, yaitu membagi setiap nilai eksponensial dengan jumlah totalnya. Hasilnya vektor probabilitas P di mana setiap elemen PI berada di antara 0 dan 1 dan jumlah semua elemennya sama dengan 1 seperti rumus berikut. Kelas dengan probabilitas tertinggi menjadi prediksi akhir model. Fungsi kedua yaitu kerugian kategorial cross entropy yang mengukur kesalahan. Setelah mendapatkan distribusi probabilitas dari softmax, kita perlu juga cara untuk mengukur seberapa jauh prediksi ini dari kebenaran dengan menggunakan kategorial cross entropy. Untuk menggunakannya, label kebenaran ground truth biasanya diubah menjadi format one hot encoding. Misalnya jika kita memiliki 4 kelas, kucing, anjing, burung, ikan, dan label yang benar adalah anjing kelas kedua, representasi one hotnya adalah 0, 1, 0, 0 misalnya. Rumus Y adalah vektor one hot dari label sebelumnya, sementara P adalah vektor probabilitas dari output softmax. Maka kategorial cross entropy loss untuk satu sampel data dihitung sebagai rumus berikut. Karena Y adalah one hot, hanya ada satu elemen Y yang bernilai 1 untuk kelas yang benar C, dan sisanya 0. Akibatnya rumus ini dapat disederhanakan menjadi berikut. L sama dengan min log P dengan value C. Ini berarti loss hanyalah algoritma negatif dari probabilitas yang diprediksi untuk kelas yang benar. Dengan demikian, loss ini melalui proses backpropagation dan gradient descent, kita secara efektif mendorong model untuk memberikan probabilitas tinggi mungkin mendekati angka 1 pada kelas yang benar. Berikutnya adalah implementasi dan penerapan praktisnya. Alur kerja proyek atau workflow menggunakan proyek klasifikasi multiclass umumnya mengikuti alur kerja seperti berikut. Yang pertama adalah pengumpulan dan eksplorasi data, praproses data, yaitu pembersihan data, normalisasi, encoding label, dan juga dokumentasi data. Lalu ada perancangan arsitektur model, keempat kompilasi model, kelima pelatihan model, 6 evaluasi kinerja, 7 penyempurnaan atau tuning dan optimisasi. Lalu yang terakhir adalah deployment yang menerapkan model yang sudah dilatih untuk digunakan pada aplikasi nyata. Berikut adalah beberapa contoh-contoh dari TensorFlow atau Keras-nya. Lalu ada perbedaan antara CNN, 2D CNN, dan 3D CNN dalam penerapannya di dunia nyata. Meskipun secara umum dikenal sebagai CNN Convolutional Neural Network, arsitektur ini memiliki varian yang berbeda berdasarkan dimensi data yang diolahnya. Varian yang paling umum adalah 2D CNN dan juga 3D CNN. Memahami perbedaan mereka secara sangat penting untuk memilih arsitektur yang tepat untuk masalah yang spesifik. CNN yang umum merujuk pada kelas sistem saraf yang menggunakan operasi konvolusi. Secara default, ketika seorang menyebut CNN dalam konteks analisis gambar, mereka hampir selalu merujuk pada 2D CNN. Sementara 2D CNN itu adalah menganalisis informasi spasial statis.
2D CNN dirancang untuk memproses data dua dimensi seperti gambar. Operasi utamanya yaitu filter atau kernel konvolusi yang bergerak dalam dua arah, tinggi atau height dan juga lebar atau width. Filter 2D meluncur di atas gambar untuk melakukan deteksi fitur-fitur spesial seperti tepi, sudut, tekstur, dan juga bentuk. Setiap filter belajar untuk mengenali pola visualisasi tertentu. Tipe datanya adalah data dua dimensi spasial. Contoh paling umumnya adalah gambar berwarna yang memiliki 3 channel merah, hijau, biru, meskipun ada channel kedalaman. Operasi konvolusi tetap terbagi pada bidang 2D, yaitu tinggi kali lebar. Keterbatasan dari 2D CNN tidak dapat secara inheren menangkap informasi temporal, perubahan seiring waktu, atau informasi volumetrik kedalaman spasial yang sebenarnya. Penerapan di dunia nyatanya adalah klasifikasi gambar yang mengidentifikasi suatu objek utama pada gambar, melakukan deteksi objek yang menemukan dan melokalisasi beberapa objek dalam sebuah gambar. Lalu ada segmentasi wajah, memisahkan piksel wajah dari latar belakang untuk fitur seperti filter Instagram atau model potret kamera ponsel. Lalu ada analisis citra medis 2D yang menganalisis gambar statis seperti foto rongsen dada, atau scan retina untuk mendeteksi penyakit. Lalu ada 3D CNN yang menganalisis informasi spasial dan temporal atau volumetrik. 3D CNN adalah perluasan dari 2D CNN yang fitur konvolusinya bergerak dalam 3 arah, tinggi, height, lebar atau width, dan juga kedalaman atau depth. Dimensi ketiga ini bisa berupa urutan waktu atau kedalaman spasial. Cara kerjanya, filter 3D dapat mendeteksi pola tidak hanya satu gambar, tapi juga perubahan pola tersebut di beberapa frame atau slice. Ini memungkinkannya untuk mempelajari fitur gerakan temporal atau fitur volumetrik spasial 3D. Tipe data yang digunakan memiliki 3 dimensi seperti video, tinggi lebar waktu, atau citra medis volumetrik seperti MRI atau CT scan yang menggunakan tinggi lebar dan kedalaman dari slice-nya. Kelebihan dari 3D CNN mampu menangkap hubungan temporal antara spasial secara bersamaan, memberikan pemahaman konteks yang lebih kaya untuk data sekuensial atau volumetrik. Penerapan 3D CNN dalam dunia nyata adalah analisis video yang mengklasifikasikan tindakan atau aktivitas dalam video. Lalu ada analisis citra medis 3D yang menganalisis data dari scan MRI atau CT untuk mendeteksi tumor otak, aneurism, atau kelainan lain yang memiliki bentuk 3D. Model dapat melihat hubungan antar slice untuk memahami pemahaman yang lebih baik, pengenalan gestur 3D, menginterpretasikan gerakan tangan atau tubuh yang kompleks dari data video atau sensor kedalaman. Lalu ada simulasi fisika atau cuaca yang memproses data simulasi 3D untuk memprediksi pola atau mengidentifikasi anomali. Di sini adalah tabel perbandingan singkatnya, perbandingan antara 2D CNN dengan 3D CNN. Yang mana 2D CNN memiliki 2 dimensi, 3D CNN 3 dimensi. 2D CNN meluncur sepanjang tinggi dan lebar. 3D CNN bisa sepanjang tinggi, lebar, dan kedalaman. 3D CNN informasi yang ditangkap adalah fitur spasial statis, sementara 3D CNN adalah spasial dan temporal atau volumetrik. Contoh aplikasi utamanya adalah pengenalan objek pada gambar. 3D CNN, contoh penggunaannya adalah pengenalan aktivasi pada video, deteksi tumor pada MRI. Komputasi 2D CNN itu ringan dan cepat, sementara 3D CNN itu lebih berat dan membutuhkan lebih banyak data. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan dari CNN secara general. Lalu ada latihan soal dan asah kemampuan yang bisa dipelajari atau digunakan untuk berlatih. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.